Ya, terima kasih Anda masih bersama kami dalam acara UNS Menyapa. Ya, kita kembali ke Pak Heru. Pak Heru, tadi sudah disampaikan apa yang melatar belakangi UNS dalam memberikan award ya. Dan salah satunya adalah tadi disampaikan Pak Heru adalah memberikan award terhadap pendamping ya. Kalau yang memberikan award terhadap UKMK-nya sudah banyak ya. Nah, tapi kenapa bahwa UNS ini sangat konsen terhadap para pendamping, baik individu maupun lembaga, baik negeri maupun swasta ini Pak Heru? Ya, baik gini Pak Anam, karena jumlah UMKM kita itu kan sangat banyak. Kurang lebih 90% tenaga kerja kita itu tergabung di UMKM. Ya, kurang lebih 50 juta ke atas. Nah, dengan kondisi yang banyak itu pasti tidak mungkin kita kerja sendiri. Banyak orang stakeholder yang berperan di sana. Ya, dalam rangka itu ya kita harus bekerjasama. Ya, kita beri penghargaan mereka. Karena memang pendamping ini kan mendampingi UKM yang kelasnya berbeda. Nah, supaya kita yang berhasil di sini itu bisa ditularkan keberhasilan di tempat lain, kami adakan penghargaan itu supaya di dalam penghargaan itu kita juga melakukan diseminasi hasil apa yang kita sudah lakukan. Kenapa ini berhasil? Kenapa ini nggak bisa diseminasi atau ditiru di tempat lain? Nah, kita ketemu, sharing, tapi sekaligus kita beri penghargaan yang mereka yang sudah berhasil, supaya bisa motivasi yang lain untuk keberhasilan mereka di tempat lain. Dan ini seluruh Indonesia ya, dalam UNS itu menjaring para nominator ini ya. Ya, baik, kita ke Bu Erlin lagi. Bu Erlin, salah satu kegiatan pendamping adalah lomba masak kan ya. Nah, bagaimana kegiatan ini bisa dikaitkan dengan UNS Award ini Pak, Bu Erlin? Oke. Jadi lomba masak itu merupakan rangkaian kegiatan sebagai pengisi untuk pameran. Jadi untuk mendatangkan para pengunjung di pameran, kami mengadakan salah satunya itu lomba memasak. Nah, dalam lomba memasak itu memang dikhususkan bagi ibu-ibu PKK yang ada di kota Surakarta, di mana dalam lomba memasak ini bahan bakunya itu berbasis mokaf. Jadi memang kami jadi kami ingin mengenalkan bagaimana mokaf yang ada itu sebagai salah satu substitusi untuk tepung terigu. Yang sekarang ini ketergantungan terhadap impor untuk tepung terigu itu kan cukup tinggi gitu. Jadi bagaimana dari ibu-ibu ini tadi itu berlomba menyajikan, memasak dengan berbagai menu yang bisa dibuat dari tepung mokaf seperti itu. Harapannya itu nanti ketergantungan minimal di kota Solo, terutama di kota Solo untuk penggunaan tepung terigu itu bisa menurun. Sejauh ini respon dari ibu-ibu di Surakarta gimana ini Bu? Sejauh ini dari 51 kelurahan yang kami undang itu sampai sore ini itu 32 yang sudah mendaftar ke kami gitu. Jadi mungkin ini dikarenakan yang sebagian yang kami undang itu belum mengetahui mokaf itu apa, seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Jarot itu mokaf itu apa, bagaimana membuatnya seperti itu. Nah, dengan adanya event ini minimal bisa memotivasi mereka, oh ternyata mokaf ini bisa digunakan untuk ini gitu. Kita kembali ke Pak Jarot dulu. Pak Jarot melanjutkan tadi yang tentang setelah TPS itu mengenalkan itu ada beberapa tanggapan yang siap, tentu termasuk permodalan nanti di support ya Pak Jarot. Nah, tapi sebelum ke sana keterkaitan dengan UNS Award ini, kenapa UNS kemudian konsen juga ikut mengenalkan kepada para ibu-ibu juga ini atau di masyarakat ini Pak? Sebetulnya kan kebutuhan TPS sendiri kan cukup banyak kan gitu, belum tercukupi. Tapi kenapa sudah mulai mensolusikan kepada masyarakat ini? Tentunya dari tahun ke tahun produksi mokaf kita itu semakin meningkat dan meningkat ya Pak. Hari ini aja kami mengundang ada 55 klaster yang sudah dinyatakan siap dan sanggup untuk mensuplai dan memproduksi, karena ini sudah mulai mau panen ini Pak. Ini bulan-bulan kayak gini kan mau panen singkong, jadi mau memproduksi, sehingga harapan kami produksinya cukup melimpah tahun ini Pak. Nah, dengan adanya produksi yang melimpah, kami juga sudah mulai siap-siap Pak untuk tepung mokaf ini. Kemungkinan kita mulai launch ke luar dari
3 pilar ya. Jadi kemungkinan bisa kita jual atau bagaimana dalam bentuk mungkin retail atau dalam bentuk yang lain. Sehingga tentunya kita tidak mungkin hanya akan memproduksi kemudian kita pakai sendiri terus ya Pak ya. Jadi harapannya terus berkembang, toh juga klaster di seluruh tempat-tempat yang asal singkong itu juga mulai tertarik untuk apa namanya, yang dulu bingung ya, setiap kali panen ini harga singkong jatuh ya. Kemudian mau dibikin apa? Kemudian akhirnya jadikan apa itu dikering-keringin aja terus dijual murah. Nah, ini kan ada solusi. Ya pada saat panen berlimpah pun kita silakan untuk membuat apa namanya chip mokaf tadi sehingga kita bisa terima sebanyak-banyaknya yang bisa diproduksi. Nah, harapannya sebagian bisa kita pakai, sebagian bisa kita mulai jual. Tapi ngomong-ngomong modifikasinya susah enggak tuh Pak? Artinya petani bisa melakukan sendiri atau enggak gitu? Ya memang ada tekniknya Pak. Kalau tidak mengikuti caranya, kemudian juga ada enzimnya yang harus disediakan oleh kami gratis kepada para klaster, itu harus dipakai sesuai aturan, sesuai dosis. Nah, dan berapa jam di rendam dan sebagainya itu ada aturannya. Ada bak rendam segini, kemudian singkong yang sudah dicacah-cacah tadi dimasukkan, kemudian dikasih enzim, berapa jam kemudian mulai di tas dan sebagainya itu ada. Memang kalau tidak ada pendampingan ya banyak nggak berhasilnya Pak nanti. Jadi tetap harus didampingi sampai produksi perdana, produksi kedua biasanya kita masih. Nah, setelah itu biasanya sudah bisa begini cara membuatnya. Ya, kalau begitu kan harus ada grade atau mutu nih kualitasnya. Nah, bagaimana klaster-klaster yang Bapak Bima tadi itu bisa menjaga atau mempertahankan kualitas ini, Pak? Tentunya dari mulai pertama, singkong yang dipilih itu sudah sesuai walaupun semua singkong bisa ya Pak ya. Tapi ada singkong-singkong tertentu yang memang cocok sekali untuk pembuatan tepung ini. Dari mulai pemilihan bahan, kemudian pada saat misalkan dikupas tidak boleh lama-lama, dia harus mulai langsung kalau lama nanti kalau sudah biru ya ceritanya udah lain lagi, nanti warnanya udah berubah. Kemudian sampai ke cara perendamannya, penirisannya, pengeringannya pun kalau salah, ya jadinya nanti warnanya kurang bagus Pak. Nah, nanti juga petani atau klaster juga diajari cara ngecek ini sesuai standar atau tidak, sampai harus ditepungkan sedikit, kemudian digel, itu diajarin semua. Jadi warnanya standarnya itu kayak gini itu diajarin semua. Jadi mau kirim pun petani udah tahu ini masuk standar atau tidak masuk standar. Itu sudah tahu Pak. Jadi pernah juga ada nggak yang sudah sampai pabrik tempat Bapak, kemudian ternyata standarnya ini di bawah yang ditetapkan oleh industri Bapak gitu? Pernah juga ya. Jadi 1 kali 2 kali pernah seperti itu. Jadi ya kita pendampingannya harus lebih intens karena kadang-kadang ada yang kerjanya malam lah, itu paginya bagaimana, malamnya kejadiannya gimana kita nggak tahu. Tapi pernah juga, tapi kebanyakan sudah cukup baik lah ya, maksudnya standar biasa gitu. Baik, kembali ke Pak Heru. Pak Heru, tentunya UMKM yang sudah dibina, salah satunya yang dibina oleh TPS Food ini kan perlu perhatian serius ya, termasuk pendampingan dari kita selaku akademisi. Nah, bagaimana kita rencana ke depan di dalam rangka staf ahli atau orang-orang yang berkompeten di bidangnya itu bisa mengabdikan ilmunya, tapi satu sisi juga tidak melupakan dari industri pendampingnya ini, Pak Heru. Ya, jadi kami merencanakan, memang event ini kan tahunan, tapi kami mencoba untuk tahun depan, itu mencoba mengumpulkan teman-teman pemenang ini, bagaimana perkembangan pendampingannya selama ini. Kita mau review apa yang bisa kita kerjakan bersama, ya. Karena kalau ada 11 kategori sudah 4 tahun, berarti tahun kelima sudah 44 jejaring yang bisa kita bangun, kita kerjasamakan apa yang bisa kita, tidak hanya untuk UNS, tapi untuk teman-teman perguruan tinggi yang lain. Karena yang menang kan tidak hanya perusahaan swasta, BUMN, tapi juga perguruan tinggi. Ada juga kategori perguruan tinggi nih. Jadi kalau yang jauh dari kita ya biar kerjasama aja dengan perusahaan juga setempat. Misalkan tahun ini ada yang dari Medan kan biar ya dengan Medan sana gitu. Tapi jelas kita bisa share.
Apa sih yang bisa kita kerjakan bersama. Nah, nanti tahun kelima akan kita kumpulkan teman-teman ini untuk meramaikan event tahunan ini yang kelima, tapi sekaligus share lagi kepada kita perkembangannya gimana, apa yang bisa kita bentuk bersama untuk kemajuan UMKM kita. Karena ke depan persaingan di tingkat global itu semakin kuat, kita sendiri juga harus memperkuat UKM-nya. Bagaimana kita memperkuat kalau tidak dengan sinergitas di antara kita. Itu Pak Anam. Ya. Lagi ke Bu Elin ini. Bu Elin tadi sudah dijelaskan tentang lomba memasak. Kemudian ada kegiatan lain lagi apa Bu yang akan ikut berpartisipasi atau meramaikan acara UNS Award ini? Oke, itu ada seminar nasional. Jadi dalam seminar nasional itu kami undang 3 pembicara utama yang berasal dari 3 perusahaan pemenang award gitu. Yang pertama itu dari PT Indofood Sukses Makmur Bogasari Division itu nanti, kemudian yang kedua itu dari PT Bada LNG, kemudian yang ketiga itu dari PT Pelindo 3. Itu jadi di dalam event itu ada sharing bagaimana memberdayakan atau mendampingi UKM dampingannya. Jadi kita sama-sama sharing dari perguruan tinggi juga bisa mengambil kebijakan atau strategi yang dilakukan oleh perusahaan itu mungkin berbeda apa yang sudah kami lakukan dari pusat studi pendampingan koperasi, atau kita saling bersinergi seperti itu. Dan dalam seminar itu diikuti kurang lebih 17 perguruan tinggi yang tersebar di 7 provinsi. Jadi yang paling jauh itu dari Gorontalo. Gorontalo, Gorontalo, kemudian Madura, Trunojoyo, kemudian Bali juga ada. Kalau Jawa itu dari Jawa Timur sampai Banten itu ada. Jadi insya Allah rencana Pak Heru membangun jejaring di seluruh Indonesia nanti bisa tercapai ya dengan tukar menukar pikiran. Betul. Baik, sementara kita rehat sejenak dan pemirsa masih akan kita lanjutkan lagi bincang-bincang kita tentang UNS Award dan Summit ini. Jangan kemana-mana, tetaplah di UNS Menyapa.